Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedikit saya lanjutkan tadi cara mengadapkan ya. Mengadapkan atau membuat anak kita itu beradab. Yang pertama tadi keteladanan, yang kedua adalah membiasakan. Dan biasakan ini kita lihat butuh juga dibangun kesadarannya. Karena udah dibiasakan dengan aturan. Bangun pagi tiap hari, udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, istirahat ketika liburan pun enggak terbentuk. Ya, masih susah dibangunkan, baca Quran juga harus disuruh, sholat 5 waktu harus disuruh, harus marah dulu baru bergerak. Lah ini namanya berarti kita membiasakan sudah berhasil tapi belum membentuk karakter. Ya, belum menjadi sifat wataknya. Maka harus dibangun kesadaran. Nah, bagaimana membangun kesadaran ini? Membangun kesadaran ini kita bicara tentang, kalau istilah dalam syari ini adalah targhib wa tarhib. Ya, di sana kita bicara tentang kalau mau anak tentang tahfiz berarti tentang keutamaan baca Quran, keutamaan penghafal Quran. Itu yang disampaikan. Ya. Kalau kita ingin bentuk salat 5 waktu, ya itu tentang keutamaan salat 5 waktu di masjid, 27 derajat dan seterusnya. Kemudian tentang jadi bicara tentang keutamaan dan juga mungkin kan tadi tarhib, ancaman. Ancaman itu atau sanksi, ya. Ancaman tentu dari sisi syariat ya. Misalkan dia nggak sholat 5 waktu, apa ancamannya? Apa hukumannya? Dari secara syariat. Ya. Itu harus sampaikan. Kemudian masalah belajar. Belajar ini keutamaan ilmu, keutamaan memurojaah itu ya. Itu sisi-sisi itu disentuh. Enggak hanya kita hanya suruh waktunya murojaah, waktunya taklim, waktunya kita hanya menyuruh memerintah tapi enggak berusaha membangun kesadaran. Kan ada model orang tua atau guru itu hanya bisa memerintah, melarang, membentak, mengancam, menghukum. Ya. Jadi anak-anak ketika udah azan tapi enggak bergerak, waktunya azan udah azan udah sholat hanya bisa teriak. Atau nanti ngancam, enggak bisa menjelaskan. Kenapa harus sholat 5 waktu di masjid, tepat waktu, enggak. Lah ini yang harus kita pahami. Jadi membangun kesadaran itu selalu sentuhlah tentang keutamaan. Istilahnya kalau menurut beberapa pakar entrepreneur itu akal itu disentuh ya, manfaatnya dan madorotnya. Kalau saya itu nggak belajar, apa madorot saya, bahayanya apa, saya akan dapat apa? Kalau saya nggak belajar saya jadi orang bodoh. Ya, saya jadi nggak menguasai ilmu, bisa jadi nilainya jelek, bisa jadi nanti nggak naik kelas dan seterusnya. Itu sisi-sisi. Jadi membangun kesadaran itu selalu bicara tentang targhib wa tarhib. Jangan kedepankan dengan sanksi, ancaman, bentakan, hukuman. Kalau seperti itu yang selalu disampaikan ya itu akhirnya anak bergerak rapi memang cepat tapi taat tapi taatnya taat semu. Ya, ketaatan
semu, bukan ketaatan yang terbangun dari kesadaran. Kemudian yang keempat adalah dengan kisah, ya, kisah kisah yang terkait dengan karakter yang kita bangun tentunya. Nah, sholat 5 waktu itu ada kisah-kisah yang terkait sama sholat 5 waktu, tentang kejujuran, kisah sahabat siapa yang tentang masalah kejujuran, ya, kejujurannya apa? Siapa yang di perang Tabuk itu yang tertinggal? Ka'ab bin Malik, dia jujur mengakui, menyampaikan. Ya. Ya. Kemudian birrul walidain, kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kisah-kisah itu lebih mereka dengar, lebih masuk daripada kita lebih hanya ancaman ataupun teriakan dan seterusnya. Ini adab ya. Jadi itu tentunya tadi ya, guru yang mengadabkan tadi itu harus saya punya istilah katalisator. Apa katalisator? Katalisator dalam kimia itu yang mempercepat reaksi. Reaksi itu akan cepat kalau ada katalisatornya. Jadi reaksi antara guru dengan murid itu akan cepat. Murid itu akan cepat menangkap, mengiyakan nasihat guru kalau guru itu punya katalisator. Apa katalisatornya? Ramah. Ya, ramah, lembut, ya, sabar, kekeluargaan gitu ya. Nah, sisi ini kelembutan, perhatian kepada anak ini, guru yang seperti ini itu lebih mudah, cepat ditangkap pesan-pesannya, ya, pesan-pesannya. Tapi guru yang jauh dari anak, ya, tadi yang hanya ketemu hanya di ruang belajar saja, di papan tulis saja, ya, dan juga dia nggak punya kedekatan dengan siswa, nggak akrab, nggak ramah, bisanya bentak, bisanya menyuruh, bisanya. Nah ini nggak membuat anak itu cepat menangkap nasihatnya. Ini katalisatornya harus ada. Pada setiap guru itu harus ada katalisator yang memudahkan reaksi ketika nasihat itu disampaikan. Ya, ini barangkali beberapa hal yang ringkasan mungkin. Kalau semuanya kayaknya nggak mungkin karena waktu yang terbatas. Ya mungkin ada yang perlu sampaikan. Ya, kami persilahkan. Tafadhol. Monggo. Kayaknya disampaikan ta'aruf dulu kayaknya. Namanya dulu. Biar saya kenal. Namanya Arif. Dari Bangkok. Mau tanya Ustaz. Ini tentang membentuk kedisiplinan. Yeah. Jika dikaitkan dengan sekolah yang nyaman, biasanya anak ketika didorong untuk disiplin, itu kan pasti anaknya bereaksi. Yeah. Dan pasti timbul kayak seperti ketidaknyamanan menurut versi anak. Mungkin ada langkah-langkah atau pengalaman yang pernah dilakukan Ustaz agar ketika kita membentuk disiplin itu seperti mereka tidak terpaksa gitu, seperti mereka ada kesadaran diri Ustaz. Itu bagaimana Ustaz triknya? Baik. Nyaman itu tuh bukan berarti tanpa ada sanksi, ya. Tetap ada sanksi. Namun sanksi ini kita harus sampaikan. Jadi aturan itu disampaikan kepada santri. Misalkan anak yang lambat sekolah, lambat masuk pondok, misalnya. Lambat masuk pondok atau lambat KPM, lambat ketika sholat 5 waktu, itu dikomunikasikan sama santri. Apa sanksinya? Sanksi itu kita sampaikan
kepada santri. Dan ini kelemahan kami. Kami itu nggak punya file yang rapi. Termasuk hukuman ini kami berjalan dengan selalu istilahnya kalau saya sampaikan itu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita nggak punya hukuman baku. Karena kadang terhukuman baku itu kesantrian yang belum menjiwai tentang visi misi pondok, akhirnya ya kaku sesuai dengan aturan. Itu. Sehingga saya nggak membuat aturan baku itu dengan tertulis. Ya, kami buat hanya per termin, misalkan untuk 1 semester ini. Yang tidak piket, misalnya tidak piket, apa hukumannya? Nyangkul. Nyangkul, ya. Nyangkul itu nanti untuk nanam ubi. Toh ubi juga untuk mereka juga. Malam minggu itu mereka itu bedoli ubi, bakar ubi. Malam minggu. Jadi mereka asik. Jadi malam minggu itu bukan, mereka asik bakar ubi, kadang bakar ayam. Nah itu. Jadi ada kadang bakar dia hukumannya nyangkul, kadang hukumannya dia bersihin toilet selama seminggu. Ya, kami nggak pakai model mempermalukan santri kayak buta. Nggak ada buta atau ini ya awal-awal kalau seperti itu kan biasanya anak itu kan sangat malu dan merasa nggak dijaga marwahnya. Nah, untuk anak apalagi untuk anak-anak SMA itu ada satu dendam ya, itu perlu diantisipasi. Ada dendam kepada guru atau kesantrian yang apalagi dia buta terus gitu. Ya jadi masalah. Nah, makanya kita siasati kayak apa yang membuat mereka itu sanksi-sanksi itu mereka terdidik dengan baik tanpa ada kekerasan fisik, tapi mereka juga punya skill, tambah skill, nyangkulin akhirnya nambah skill, fisiknya sehat, ya, nah, seperti itu yang nanti pelaksana hukuman siapa yang menjaga? Yang menjaga ketua OSIS. Ketua OSIS ada bagian keamanan, bagian itu yang menjaga. Dia sekarang si Ahmad, dia hukumannya hari ini nyangkul 5 meter ya udah 5 meter. Itu yang jaga nanti ketua OSIS, bagian keamanan. Demikian juga kalau masbuk, misalnya masbuk hukumannya apa? Toilet ya, seminggu. Nanti setiap kali ini toilet seminggu. Masjid juga seperti itu. Jadi semuanya, tapi kita ini dulu membuat aturan sampaikan kepada anak itu bagian kesantrian dan kesantrian kami itu pendekar, inkai, sekaligus di situ kita ada bela diri wajib, santri bela diri, jadi terkondisi, insya Allah gitu lebih enak. Jadi ada sanksi ada. Jadi cuman ketika melanggar ya ditanya aja, kenapa melanggar? Ya, tahu nggak dipanggil? Ya tahu, kenapa melanggar ini? Apa sanksinya? Kadang kita berikan opsi, ya nyangkul 5 meter atau jaga toilet 1 minggu atau masjid 3 hari. Kemudian masjid 3 hari. Lah itu suruh pilih. Nah dia itu satu hal yang paling ditakuti apa? Kalau dia nggak boleh pulang, jatahnya pulang sebulan sekali, itu dia nggak boleh pulang, itu paling ditakuti. Itu biasanya kami buat yang nggak mencapai target 1 bulan nggak pulang. Mereka target semua biasanya. Awal-awal mungkin seminggu nggak target, 2 minggu. Nanti mulai minggu ketiga keempat dia, aku kalau nggak target nggak pulang. Akhirnya dia seperti itulah yang.
Itu mungkin kedisiplinan dan juga tanggung jawab yang diberikan. Jadi mesti ada aturan dan sanksi. Gitu. Baik, masih ada yang silahkan. Waalaikumsalam. Mungkin menanyakan tentang penyampaian visi misi itu kan kita itu tenaga pendidik. Bagaimana cara kalau santri sudah banyak, menuliskan tenaga pendidiknya banyak. Bagaimana cara mengawal visi dari pondok supaya tiap harinya itu bisa konsisten. Baik. Yang kedua, tadi keberbakatan. Kalau keberbakatan itu bagaimana kita cara mengetahui bakat-bakat dari anak tadi? Apakah mungkin ada bukunya tersendiri atau prestasi atau buku pantauan atau gimana? Mohon Oke. Untuk menyamakan visi misi antar pendidik. Ini ya. Ini penting di awal. Mungkin kalau seperti ini tadi kan kalau ikut semuanya sudah paham. Cuman yang harus diperhatikan adalah ada meeting ya, musyawarah guru mingguan. Kalau kami tiap malam Jumat. Karena pondok kan, jadi meetingnya fleksibel. Tapi kami buat malam Jumat. Pada Isya agak panjang waktunya. Nah itu kadang ada masalah, nggak ada masalah tetap meeting. Itu karena untuk menyamakan tadi persepsi. Kayak seringnya kita ketemu ngobrol tentang pondok, tentang anak didik, tentang ini si Fulan dan Alan yang melanggar. Ini semuanya membuat kita satu suara, saling mengingatkan terus. Yang satu maunya udah kasih poin aja, udah tampar aja, tahu. Ini saling yang lain ingetin. Enggak, kita enggak pakai fisik seperti itu. Ada diskusi. Ya, ada diskusi. Lah kita kan kadang tambahan tenaga baru, guru baru. Guru baru kan dari pondok yang lain atau dari dia mau menerapkan dari aturan pondok yang lama. Nah, di situ ada diskusi. Ada diskusi dan kemudian mereka ini harus pahamkan. Di pondok kita beda. Dia bisa biar aja menyampaikan semuanya. Setelah itu kita sampaikan pondok kita beda. Pondok kita seperti ini. Lah mudir itu yang harus menjaga visi misi tadi. Itu ya. Dan kami ya, ini salah satu, mumpung saya masih ingat, pelajarannya kenapa sedikit? Sedikit ini banyak sekali manfaatnya. Ya, pertama beban santri ringan. Ya, pelajarannya sedikit, beban santri ringan. Ya, jadi nggak terlalu berat. Ya, sedikit ini yang 5 tadi itu sudah mewakili sebenarnya, mewakili ilmu kepondokan. Apa tadi? Tahfiz, bahasa Arab, akidah, fikih, akhlak, sirah. 6, nggak banyak. Lah ini tadi 6 ini kalau misalnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu saya punya target tahun pertama itu anak hanya bisa ngomong saja. Muhadats saja. Nggak dikenalkan nahu. Ya. Tahun kedua mulai nahu dan sorof. Nahunya dan sorofnya. Tahun ketiga mulai praktek baca. Praktek baca. Kitab qiraah. Itu. Lah di situ jadi ada jenjang yang harus kita ini lah kalau diperbanyak jumlah pelajaran gitu ya, itu nanti faktornya banyak, menyangkut banyak hal. Kenapa hanya sedikit ini? Sedikit pelajaran ini akan pertama adalah kalau sedikit pelajaran ini hanya butuh guru sedikit. Guru sedikit akhirnya gajinya sedikit gitu ya, enggak banyak. Ini terkait sama biaya pondok, biaya SPP-nya. Nah, sedikitnya guru itu kalau misalkan pakai ya di sini SPP-nya berapa? 500 pure SPP. Makan nggak bayar.
Enggak, untuk hitung-hitungan di dalamnya itu 500 ini SPP-nya kira-kira berapa? 200, 300. SPP 200. 200 ini kalau kita punya misalkan guru 3, punya murid 30 misalnya. Itu 200 kali 30 berapa? 6 juta. Kalau tadi pelajarannya hanya 6 tadi, ini hanya butuh guru 3 atau 2 sebenarnya cukup. Yang satu guru bahasa Arab, satu guru diniyah. Tiap hari itu Arab diniyah, Arab diniyah, Arab diniyah, hanya begitu. Cukup 2 kalau hanya ini. Ya. Kalau hanya, jadi 2 ini kalau 6 juta udah cukup sebenarnya. Yang satu lagi untuk tenaga dapur. Ya. Tapi kalau mau diperbanyak pelajaran lagi, ya langsung memang butuh tenaga pelajaran imla, pelajaran qad, pelajaran apa lagi. Nah ini banyak. Tapi kan kita bisa meringkas. Ya, ringkas lah. Karena kita mau pondok sederhana, bayarannya juga sederhana kan. Nah, bayaran sederhana itu kita harus bisa meringkas, tapi sudah mewakili gitu ya. Anak udah pinter ngomong bahasa Arab itu udah bagus. Wih, anakku udah pinter bahasa Arab. Aktif. Ini sudah seneng kok. Ya. Walaupun belum diajari nahwu shorof belum diajari. Ya, belum diajari nahwu dan sorofnya belum diajari. Nah, enggak ada masalah, yang penting tadi ada sisi jadi sedikitnya pelajaran itu pertama membuat biaya kosnya lebih irit, lebih sedikit, ya bukunya juga lebih sedikit, juga biaya juga. Kemudian gurunya juga cuma sedikit. Ya, gajinya cuma sedikit juga. Jadi enggak terlalu. Jadi kalaupun toh mau mensejahterakan guru bisa dengan SPP yang segini, mungkin bisa sejahtera daripada yang banyak, tapi pelajaran juga banyak. Ya. Pelajaran banyak itu juga akhirnya membuat nanti jam durasi belajarnya juga panjang. Ya. Pelajarannya sampai 12 mata pelajaran, akhirnya belajarnya sampai jam 1, sampai jam setengah 2. Nah kami belajar, anak kami jam 8 sampai duhur aja. KBM itu jam 8 sampai duhur. Nah saya cerita tentang kegiatannya dulu. Kegiatan itu anak itu kami bangunkan subuh. Ya 20 menit sebelum subuh itu bangunin. Ya setelah subuh tahfiz sampai suruk. Sampai suruk, nanti setelah suruk baru anak itu terbagi dalam piket. Ada yang piket masjid, ada yang piket asrama, ada yang piket kelas, ada yang piket halaman sekitar masjid, kebun masjid. Semuanya ini dibagi. Ada yang piket toilet, ada yang piket kantor guru. Jadi enggak perlu kita tenaga kebersihan. Ya, semuanya ini ada piketnya. Semua santri dapat piket tiap hari. Nanti besok rolling begitu. Ini piket. Ya, dia jam 6 sampai jam 8 itu anak itu kegiatannya adalah pertama dia piket. Piketnya enggak lama kan, paling hanya hitungan menit. Setelah itu dia mandi, dia makan, ya, kadang ada yang sempat nyuci, ada yang sempat yang lain lagi. Istilahnya ada yang sempat main bola, pagi-pagi main bola. Ada aja anak-anak itu. Jadi udah piket, udah Ustaz, habis piket dia mereka main bola. Kita pun heran anak-anak itu. Nah, jam 8 baru belajar. Belajar sampai duhur. Karena tadi kita hanya belajar 90 menit dari jam 8 sampai jam 9.30 itu tahfiz. Setelah itu pelajaran diniyah untuk akidah 2 jam. Ya 2 jam itu 60 menit. Karena 1 jam pelajaran itu 30 menit.
Ya, setelah itu istirahat 20 menit, setelah itu 2 jam lagi, 60 menit lagi belajar. Jadi nggak banyak. Setelah itulah keseharian kami. Ya. Setelah itu nanti ba'da duhur mereka makan, setelah makan istirahat. Setelah istirahat ba'da asar itu mereka ada yang ke bakat minat. Ya. Ada yang ke kolam, ke kandang ayam, ke ini buat tempe. Ya, sore hari itu pada asar. Ada yang setelah itu mereka main bola dan seterusnya, main olahraga. Nah, di situ setelah itu mereka persiapan maghrib ya jam 5.30 itu udah selesai, nggak ada aktivitas main bola, nggak ada, semuanya udah harus persiapan maghrib, mandi dan seterusnya. Baru kemudian sholat maghrib, sampai sholat maghrib tahfiz sampai isya. Setelah tahfiz sampai isya mereka belajar. Belajar itu diawasi sampai jam, belajar sendiri bukan belajar ini. Ya. Kadang ketika ada ustadznya itu mereka bertanya, minta pertanyaan pelajaran kemarin, pelajaran Ustadz Fulan, misalnya pelajaran Nahwu, dia nggak paham, tanya pada Isa sama Ustadz yang lain. Itu. Lah, kapan kajian-kajian seperti itu? Kajiannya kadang kita ba'da maghrib, kadang di halakoh itu ya, kita tiadakan seminggu 2 kali kajian. Ya. Kadang karena setiap ba'da sholat seperti itu ada mau'idhah hasanah dari anak-anak. Anak-anak itu minimal menyampaikan 1 hadis, kemudian ada faedahnya. Hadis dihafal, kemudian dibacakan, kemudian faedahnya apa, udah. Gitu, agar mereka terbiasa di depan umum. Kemudian tentang melihat potensi anak ya, bakat minatnya anak. Ini yang pertama, ini ada 4E ya. 4E yang harus kita perhatikan. E yang pertama adalah enjoy. Ya. Kalau anak itu melakukan pekerjaan itu dengan enjoy. Enjoy, dia senang, menjiwai. Itu barangkali itulah yang dia sukai. Itulah mungkin potensinya. Ini E yang pertama. E2 itu adalah easy. Apa easy? Mudah. Mudah melakukan. Orang lain susah. Ya. Dia gambar sebentar, udah jadi. Kita yang gambar lama, yang enggak bakat lama, udah lama jelek lagi. Ya. Mudah dia melakukan. Yang ketiga, hasilnya bagus, excellent. Excellent. Ya, hasilnya bagus atau expert itu bagus. Hasilnya bagus. Hasilnya dia menjiwai, seneng, kemudian melakukan mudah melakukan dan hasilnya bagus. Kalau orang lain susah dan hasilnya enggak bagus, baru nanti yang keempat ada E, yang keempat itu earn. Ada upah, ada harga. Hasilnya itu yang excellent, yang expert itu bisa terjual, bisa menjual. Lah, itu perlu dicoba karena masih anak-anak itu kadang mereka semakin banyak bidang yang dicobakan sama anak, nanti akan semakin banyak dia anak itu pernah melakukan ini, makanya saya membuat durasi 2 bulan. Ada kelompok tempe, dia yang buat tempe 2 bulan. Ada kelompok lele, 2 bulan dia. Ada kelompok ayam, kelompok kangkung, kelompok bayam, tergantung dari durasi per 2 bulan tadi nanti di rolling. Nah itu yang akhirnya nanti
suruh melakukan semua yang mungkin, pokoknya yang pekerjaan laki-laki lah. Yang memungkinkan di sini mungkin ada tenaga ahlinya ya. Ada yang punya kerajinan apa, misalnya. Oh, ada kerajinan dari semen. Ada yang punya, oh bisa buat pot dari semen atau apa dari. Lah itu semua yang bisa dari mungkin wali santri atau hewan-hewan kita yang sefikroh atau yang mau menularkan keterampilan skillnya itu di hari libur anak, misalnya liburnya hari Ahad, libur, lah itu mereka datang belajar sama ngajarin anak kita. Ya, yang pinter ngelas, mau ngajarin anak ngelas, nanti anak saya yang kelas 10 ini udah mulai diajari las, ajari bengkel. Jadi ada motor pondok itu yang rusak, nanti ada hewan kita yang pinter bengkel ngajarin. Ini, oh ini kalau keluhannya seperti ini karburatornya ini, cuci buka karburatornya. Jadi anak akhirnya untuk sekedar rusak ringan ya tentang karburator ya, businya dan sebagainya. Ya, tambal ban, ini anak udah bisa. Ya. Ini lebih simpel. Jadi kita akhirnya punya banyak, anak itu punya banyak pilihan. Ini saya pengen nyoba nih. Ya, tapi nanti rolling dulu. Ya, rolling. Kami ada depot juga. Depot itu nanti juga bisa di rolling ke anak. Ya. Untuk jaga depot, untuk air minum galon pondok gitu. Nah, ini kalau beli kan mahal ya. Untuk pondok beli air galon Masya Allah. Tapi punya depot sendiri itu lebih keren. Anak-anak yang jaga. Kasih SOP-nya. Nah, ini di samping melatih kemandirian, skillnya juga anak akhirnya terbiasa untuk ini bekerja. Jadi ada 4E tadi Pak. Anak kita yang mana aja yang di rumah, yang ini, apa yang dia suka. Jadi kalau dalam Islam itu sifatnya itu menumbuhkan potensi, ya merangsang tumbuh kembangnya anak, bukan menjejali. Kalau sistem pendidikan sekarang itu dijejali dengan suka nggak suka itu harus kamu pelajari. Itu. Ibaratnya kalau ada yang pernah makan di restoran Padang, hidangan Bang, ada 14 lauk. Ya, ada nasi, ada lauk 14 macam. Ini pesannya seorang ayah kepada anaknya, nak, lauk ini habiskan semua. Muntah. 14 habisin semua. Padahal dia nggak semuanya suka kan. Ya. Beda kan dengan, nah ini kamu pilih lauk yang kamu suka. 1, 2 atau 3. Yes. Makan dengan lahap, dengan senang hati, happy akhirnya. Ya. Lah ibaratnya sekolah formal tadi, apalagi sekolah pondok plus kayak kurikulum, dia memadukan kurikulum diniyah dan kurikulum nasional. Ya, matematika, IPA, IPS, PKN, apalagi semuanya tadi ditambah fikih, akidah, nahwu, shorof. Nah, ini kan jadi 14 bidang studi. Jadi bingung dijejali. Coba anak mau jadi ustadz tapi suruh belajar sinkos tangin juga. Suruh ngukur sudut. Ya kan sinkos tangin ngukur sudut kan. Sudut kemiringan. Sin 30. Untuk jadi ustadz tapi harus belajar sinkos tangen, belajar logaritma. Kan nggak nyambung. Kenapa harus belajar sinkos tangen? Karena itu kurikulum yang harus dia
Dia pelajari, padahal dia nggak butuh. Aku mau jadi seorang ustadz nih. Aku mau jadi pengusaha ini. Pengusaha kan nggak harus belajar sinkos tangan juga. Itu belajar. Kenapa harus? Lah ini banyak pelajaran yang mubazir. Pelajaran yang mubazir yang di masa dewasa itu nggak dibutuhkan. Sekarang antum dulu belajar sinkos tangan, sekarang antum butuh nggak? Manfaat? Nggak ada manfaat. Tapi kan itu jadi ukuran pinter. Kalau nggak pinter sinkos tangan berarti bodoh, kan gitu. Padahal nggak dibutuhkan. Nah, ukuran pinter itu anak sekarang sampai sekarang anak pinter itu yang pinter matematika, ya kan? Loh, kalau yang jadi ustadz kira-kira pinter matematika enggak? Enggak loh. Ya, dia ngapal hadis, ngapal Quran, dibilang bodoh karena enggak pinter matematika. Padahal yang pinter matematika enggak hafal Quran. Bodoh enggak? Bodoh tentang Quran. Ini memang bodoh tentang matematika. Masing-masing punya kelebihan. Jadi sebenarnya ukuran pinter itu jangan dengan satu ukuran. Matematika. Salah besar. Semua anak itu pinternya di kelebihan masing-masing. Yang satu dia ngapal cepat, mungkin keren. Yang satu yang pinter ngitung matematika, yang satu pinter chef masak, yang satu pinter ternak, yang satu pinter melukis. Masing-masing itu ada keahliannya, ada keunggulannya. Setiap bidang ada yang ahli. Disitulah nggak boleh saling meremehkan. Ya, coba dalam kehidupan ini, ya. Kan nggak boleh saling meremehkan. Si insinyur bilang sama seniman, kok goblok kali. Kan nggak mungkin. Ya. Enggak. Masing-masing dia yang matematika nggak pinter gambar. Kok gambar gini aja nggak bisa. Goblok kali kan gitu. Apa saling menggoblokkan? Nah ini. Jadi ukuran pinter itu harus direvisi lagi. Jangan pakai standar satu. Ya. Standarnya sekarang ini sampai sekarang pendidikan formal itu satu ukurannya. Yang anak pinter itu pinter matematika. Nggak pinter matematika berarti anaknya bodoh. Masa depan suram. Padahal enggak kan. Itu. Jadi ini kita paradigma ini harus kita buang. Ya. Baik. Tadi Pak untuk mengetahui cukup dengan 4E. Ya, tapi E keempat nanti. Yang penting 3E dulu. Ya, enjoy dulu, dia easy, mudah, baru excellent, hasilnya bagus. Kalau jadi ini setiap bidang itu mesti ada ini. Kalau dia nggak menjiwai, dia nggak bisa hasilnya bagus, nggak bagus. Biasanya dia enjoy dulu, senang dulu, menjiwai dulu. Bekerja itu dengan dia melakukannya dengan jiwa dan raganya. Itu ya, dengan perasaan sepenuh jiwanya. Melukis dengan jiwanya, itu lukisnya bagus. Ya. Demikian juga dalam semua karya. Buat kusen dengan jiwanya, tentu kusennya lebih bagus daripada yang hanya asal jadi. Ya, dijiwai. Kemudian dia mudah melakukan. Ya, mudah, kemudian hasilnya bagus. Ada 3 ini. Ya. Bagaimana kalau dilihat dari rapot, nilai paling tinggi itu salah satu indikasi. Nilai paling tinggi salah satu indikasi. Oh, dia matematika paling tinggi nilainya. Dari rapot itu 90. Kita bilang sama anak, nak kayaknya kamu suka matematika ya? Iya. Ya, matematika buat ini anak itu mudah. Tapi ternyata di tahfiznya sedikit. Berarti kurang, di tahfiz kurang. Gak perlu kecil hati, ini berarti potensinya di matematika. Di drill aja dengan atau kursus matematika, dia akan ahli matematika. Ya, yang satu, yang nilai tertingginya bahasa Arabnya. Nah, kamu suka bahasa Arab? Iya. Ternyata di bahasa mudah, dia punya kecerdasan di verbal. Lah, ini yang ya, setiap anak beda potensi, beda kelebihan.
Itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Pak Kepala Sekolah, enggak? Baik. Beberapa siasat yang saya sarankan ke sekolah-sekolah yang pernah saya kunjungi, itu pertama adalah kita turunkan standar kompetensi untuk yang kognitifnya pelajaran umum. Pelajaran umum. Misalkan untuk kelas 1 sampai kelas 3, ya kelas 3 itu pokoknya anak bisa membaca Latin, membaca Arab, ya, menulis, berhitung sampai penjumlahan berapa. Kira-kira ada standar yang lebih rendah. Lah, sisanya difokuskan pada pembentukan akhlak. Ada akhlak-akhlak terapan. Ya, akhlak terapan itu praktek. Prakteknya seperti apa? Contoh ini. Kita mau praktek anak itu bertamu. Maka 2, yang satu sebagai tuan rumah, satu sebagai tamu. Ya. Jadi ada adab yang bertamu, ada adab tuan rumah. Kita briefing ke anak dulu. Jadi kalau bertamu itu ketok pintu. Ya. Tak. Assalamualaikum. Gurunya langsung bisa praktek. Kalau enggak pakai teori mungkin lama. Lihat Ustadz, kalau pakai langsung praktek. Tak. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Ya. Nanti kalau belum dijawab itu paling lama 3 kali. Ya, harus balik. Gitu. Jangan ketokannya makin kuat. Kan itu perlu karena nggak perlu paham. Jadi dia cari praktek itu simulasi. Dan itu gantian nanti yang satu kelompok ini sebagai suatu hulu urut berjejer baris, yang satu juga berjejer baris sana. Pintunya tutup. Satu, tak, assalamualaikum, ini bukain, waalaikumsalam, silahkan masuk. Lah kira-kira itu ada simulasi. Ya, kemudian ada air yang mungkin silahkan duduk. Mungkin di kelas ada kursinya, ada ini airnya, silahkan duduk. Nah ini pelajaran yang simulasi ini harus namanya praktek terapan. Kemudian kalau berjalan di depan orang tua, ini temennya itu sebagai orang tua semua, dia permisi Pak, ini misalnya ini bapaknya, ini ibunya, ini neneknya, ini kakeknya, ini omnya, tantenya, semuanya ini orang-orang, ini bu guru, Pak guru, ustadz, ustadzah, kan banyak sekali itu. Ya, bisa dikalung sini, ustadzah siapa walaupun laki-laki misalnya. Permisi ustadz, permisi ustadzah, sambil membungkuk sambil permisi. Nah itu kan bagian daripada ini butuh waktu. Pelajarannya ringan, anak seneng, gurunya juga enak, gitu kan? Dapat santai nyampe, itu. Nah ini di pondok juga seperti itu. Pondok itu awal-awal itu fokuskan ke sini. Untuk menerima tamu perlu ada simulasi dulu. Seperti apa? Kalau tamu ketemu sama ustadz bagaimana? Oh, harus cium tangan. Itu sisi seperti itu butuh praktek. Gak perlu banyak teori. Teorinya nanti menyusul bisa. Udah terbiasa, oh ternyata dengan praktek seperti itu dia udah dapat ada adab Al-Quran yang sudah dia dapat. Gitu. Udah punya karakter. Lah turunkan tadi standar kompetensinya. Kan yang nguji kita sendiri juga. Ya kan? Yang nguji kita sendiri, yang buat soal kita sendiri, kenapa pusing? Gitu kan?
Apalagi kelas 1, 2, 3 itu belum masuk di ujian nasional. Ya, nanti baru kelas 4. Nanti AKM kelas 5 kan? Nah, kelas 4, kelas 5 mulai agak sedikit karena nanti ada AKM di kelas 5. Itu. Kelas 6 gaskan lagi lebih pada perbaikan akhlak lagi. Paling kelas 4, 5 yang untuk persiapan AKM itu. Ya, kelas 6-nya mulai lagi lebih pada mengurangi jam pelajaran umum ke ini untuk dinia. Nah, itulah yang dilakukan. Jadi lebih bisa, harus ada siasat-siasat seperti itu. Kalau mau lurus aja seperti itu, kita nggak nyampe. Kecuali beralih gitu, ke PKBM. Itu lebih mudah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian untuk materi, ya sementara ini kan kita bahasa Indonesia matematika, PAI. Ini di MI sini. Antum punya PKBM? Ya. Untuk guru itu misalkan kita mulai misalkan atau dari kita itu sudah punya misalnya materi yang pokok, kemudian guru tinggal nyampaikan, atau guru itu pokoknya kamu kadernya ini silakan cari sendiri. Itu bagaimana? Itu yang pertama tentang PKBM yang dari sendiri. Kemudian yang kedua tentang berpura. Dari yang saya sampaikan, Masya Allah, sangat luar biasa. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya semenjak dulu, yaitu adanya pengasuh yang melazimi di pondok itu nantinya. Nah, kira-kira mohon maaf dari teman-teman ini nanti sudah ada kah figur tersebut? Kemudian yang kedua, lokasi yang mungkin ya semacam ini lah, mudah-mudahan nanti bisa disesuaikan ya, karena mungkin dengan dekatnya masyarakat nanti kan anak itu kadang mudah kesana kemari. Kemudian bagaimana solusinya? Baik. Yang pertama tentang guru tadi, apakah sudah ditentukan materi KD-nya, kemudian dia tinggal menyampaikan, atau dia suruh mencari sendiri, menentukan KD sendiri. Nah, tentunya ini antum melihat kemampuan guru. Kalau guru itu sudah punya pengalaman, bisa diserahkan, udah kamu cari sendiri, tentukan KD-nya sendiri. Ya, itu lebih enak. Ya, tapi kalau guru itu masih belum pengalaman, memang harus istilahnya diloloh ya, disiapkan makanannya dulu. Udahlah ini silahkan. Ini ajarkan ini aja. Itu biasanya guru-guru yang masih baru, belum punya pengalaman, ya seperti itu. Disiapkan materinya, kurikulumnya, tinggal diajarkan. Adapun mungkin yang untuk berikutnya tentu yang bisa menjawab tim ini. Figurnya yang ini. Tentu mungkin sekali lagi lihatlah person yang mungkin bisa istiqomah, ya bisa istiqomah, bisa jadi teladan, ya, dan ya mengganggu. Mungkin keluarganya anaknya sudah gede-gede, udah di pondok, jangan nggak butuh perhatian khusus, itu kan lebih mudah. Ya, tentunya itu. Allahu a'lam bishawab. Adapun tentang dekatnya dengan masyarakat, belum ada pagar dan sebagainya. Kami memang nggak ada pagar juga. Kami nggak ada pagar, tapi untuk mungkin awal-awal tahun pertama itu mungkin nggak begitu jadi masalah. Karena masih kelas 7, SD itu masih
masih polos-polos. Masih polos belum. Tapi walaupun polos harus tetap dijaga kepolosannya. Maknanya ada aturan yang harus bahasanya yang lebih kalau sudah keluar dari tanah pondok itu harus izin. Ini tanah pondok. Mungkin waktu MOS itu dikasih tahu ini batas tanah pondok. Lewat dari situ harus izin. Kalau nggak izin nanti ada sanksi. Ada bisa seperti itu. Ya. Karena kalau tidak makanya kita akan kesulitan kalau nggak ada pagar. Ya. Lah nantinya kalau mau lebih enak seperti ini, memang harus ada yang piket. Kalau ada sudah ada kemampuan untuk mengangkat security ya di pos itu yang kira-kira bisa untuk mengawasi pergerakan santri itu akan lebih bagus ya. Tapi kalau belum ya mengaktifkan fungsi OSIS ya, bagian keamanan, cari anak yang baik, yang amanah, yang dia juga disegani sama santri yang lain. Ya itu bisa jadi untuk diberdayakan. Mungkin itu. Ada yang lain? Cukup? Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tentunya materi ini nggak cukup untuk saya tadi hanya menyampaikan global-globalnya, nggak secara rinci. Ya. Tentunya mudah-mudahan yang segini udah mewakili. Nanti kalau ada kurangnya kita bisa sambung via Zoom atau apa ya. Bisa kita Google Meeting atau yang lainnya. Ya, dan kurang punya mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, ini tentu keterbatasan waktu dan juga dadaan. Ya, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ya, kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.